Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oke, kita langsung masuk kepada pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Pesannya adalah sumber menentukan kualitas hasil. Wow. Sumber menentukan kualitas hasil. Ya betul sih. Ya sumbernya apa dulu, baru hasilnya tergantung dengan kualitas sumbernya. Sumber yang berkualitas akan menghasilkan hasil yang berkualitas, ya kan? Itu prinsipnya udah seperti itu, simple. Jadi secara sederhana Bapak Ibu Saudara, pesan ini sebetulnya berbicara tentang input menghasilkan output. Kualitas hasil di hilir ditentukan oleh sumber yang ada di hulu. Ya untuk membayangkannya hari-hari ini kita mungkin lebih mudah, mungkin orang Jakarta lebih mudah ketika mengalami kebanjiran. Dan dikatakan salah satu penyebabnya katanya banjir kiriman, ya memang di sana juga udah hujan besar ditambah banjir kiriman dari daerah Bogor. Nah apa yang mereka terima, air yang mereka terima itu sama dengan air yang dari dataran tinggi itu Bogor yang dikirim dari daerah sana. Jadi bicara soal apa yang terjadi di Bogor, kualitasnya, warnanya daripada air itu akan sama diterima oleh orang Jakarta. Jadi apa yang terjadi di ujung, di hulu juga akan sama dialami oleh mereka yang ada di hilir. Ya prinsipnya seperti itu sebenarnya ya. Ya gampang. Ya kalau dari ujung, dari atasnya udah air coklat, yang diterima di hilir ya airnya juga sama coklat gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini bicara apa sih? Bicara tentang ini, seperti apa hubungan yang kita jalin dengan sang sumber akan menentukan hasil yang keluar. Kalau kita terhubung dengan sumber yang benar dan menjalin hubungan yang benar, maka percayalah hasilnya pun gak akan pernah diragukan. Tetapi sebaliknya ketika kita terhubung dengan sumber yang salah atau terhubung dengan cara yang salah, mencoba terhubung dengan cara yang salah, akan menghasilkan kualitas yang kurang lebih sama. Ya, jadi prinsipnya apa yang terjadi di hulu itu terjadi di hilir. Nah hanya bedanya kan tadi air. Nah kalau bicara soal hubungan Bapak Ibu Saudara dengan sang sumber, nah hasilnya mungkin nggak langsung terasa. Ya, ada perjalanan waktu yang berlangsung terlebih dahulu. Ada proses waktu yang terlibat di dalamnya. Dan yang ini yang seringkali dianggap seperti nggak terjadi apa-apa ya. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, lewat pesannya ini Tuhan mau mengatakan bahwa ada hasil yang terjadi waktu kita mencoba menjalin, waktu kita belajar untuk menjalin sebuah keterhubungan dengan sumber yang benar. Mungkin kita baru tahap belajar, baru tahap mau tahu. Tapi percayalah bahwa pesan ini Tuhan nyatakan bahwa ada hasil, nggak pernah ada sia-sia, ya. Ada perubahan yang terjadi. Nah, oke, nanti dijelaskan lebih lanjut di bagian dalam. Tetapi saya mau ajak kita buka Amsal 25 ayat 26. Di sini dikatakan apa? Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Ayat ini Bapak Ibu Saudara merupakan satu rangkaian Amsal yang dikumpulkan, kalau lihat judulnya di Amsal 25, kan ini ayat bagian-bagian terakhir ya. Kalau kita lihat di judul perikop maupun di ayat yang pertama itu, di situ dikatakan bahwa inilah Amsal yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkiyah, Raja Yehuda. Nah, Amsal itu adalah sebetulnya kumpulan dari nasihat bijak yang digubah oleh Raja Salomo. Nah, dalam hal ini apa? Raja mengisahkan tentang, kalau kita baca di Amsal 25, mengisahkan tentang raja yang lagi memberikan arahan dan nasihat bagi orang-orang kepercayaannya. Siapa sih yang ingin kerajaannya menjadi kokoh? Dan itu jadi kerinduan Salomo pada waktu itu. Adalah wajar ya kalau seorang raja ingin kerajaannya dipimpinnya adalah menjadi kerajaan yang baik. Nah untuk itu dia nggak bisa sendiri Bapak Ibu Saudara. Memang butuh dukungan dari rakyat, tapi juga nggak lepas dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang punya kualitas. Nah Amsal 25 ini menceritakan tentang nasihat raja terhadap orang-orang yang membantunya. Kualifikasi seperti apa yang raja inginkan. Memang itu terasa sekali di ayat-ayat awal, tapi sampai ke bagian-bagian bawah sepertinya seperti ayat-ayat yang berdiri sendiri. Tapi enggak, kalau kita perhatikan memiliki prinsip-prinsip yang sama semuanya. Jadi selain kepercayaan dari rakyat, raja juga memerlukan dukungan dan kerja keras dan kualitas orang-orang yang bekerja bagi dirinya. Nah, raja memerlukan orang-orang yang dapat dipercayainya. Makanya kalau kita perhatikan di situ dikatakan bahwa ada ayat yang singkirkanlah sanga dari perak. Jadi buang hal-hal yang jelek, ya.
orang-orang fasik yang gak bisa untuk menopang daripada jalannya pemerintahan sang raja itu tertulis di situ. Ya, jadi di situ dikatakan ada beberapa kualifikasi. Raja gak membutuhkan orang yang sombong, raja gak membutuhkan orang yang tinggi hati, raja gak membutuhkan orang yang bermuka dua, tapi raja membutuhkan orang yang menangkap isi maksud dan isi hati raja. Ini kan gambaran, ada makna rohani di situ ya. Orang-orang yang mau menjadi salurannya ketika dia nangkap isi hati raja. Nah, Tuhan mau orang-orang yang menangkap isi hati raja dan berjalan menjadi salurannya. Nah, kualitas orang yang memiliki keterhubungan yang benar dengan sang raja diharapkan akan menghasilkan dampak yang sama kualitasnya. Dan sebaliknya, ya, orang-orang mereka yang menerima atau mendapat input yang salah akan menghasilkan output yang sama buruknya. Jadi prinsipnya seperti itu. Terhubung dengan sumber yang benar akan menghasilkan hasil yang benar. Terhubung dengan sumber yang salah atau terhubung dengan sumber yang benar dengan cara yang salah juga menghasilkan hasil yang sama gak baiknya. Nah, hal itu digambarkan kan di dalam Amsal 25 ayat 26 tadi, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikian orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Jadi hasilnya adalah apa? Ketika sumbernya kotor, ketika sumbernya keruh, maka apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah orang-orang yang bukan menyatakan kekuatan, tetapi orang-orang yang menyatakan kekhawatiran, karena nggak terhubung dengan sang sumber yang adalah sumber kekuatan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, jadi bicara soal sumber air dulu ya, dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, mata air merupakan sebuah sumber ya, atau tempat keluar air dari hulu sampai ke hilir yang dibutuhkan banyak orang ya. Orang paham tentang pentingnya sumber mata air yang jernih, yang murni, dan itu didambakan. Bahkan perusahaan-perusahaan air minum kemasan itu mencari sumber mata air dari hulu yang masih belum ditercemar. Itu ada beda nggak? Kan sama-sama air. Oh, ada beda. Ada bicara dengan orang-orang yang ngerti tentang air ini, dia bilang ada beda. Dengan sama-sama kelihatan bening, bersih, tetapi kalau dari sumber yang benar, dari sumber yang murni, itu kualitas hasilnya pasti selalu berbeda. Wow, ya, kayak mau bikin air aja. Tapi maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, maksud saya sumber mata air dari pegunungan yang bersih ini dirindukan oleh banyak orang, dinikmati oleh penduduk sekeliling, dinikmati alirannya oleh mereka yang dari jauh, dan dikejar oleh binatang-binatang yang memang binatang juga tahu mana air yang bersih, mana air yang dapat memberikan kepuasan istilahnya. Namun sebaliknya, ketika air itu sudah tercemar dan gak berfungsi lagi sebagai sumber air yang bersih lagi, maka tujuan utama dari keberadaan mata air yang murni dan jernih ini udah seperti gak ada bedanya dengan air-air biasa lagi Bapak Ibu Saudara. Nah, ini jadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan menginginkan kehidupan setiap orang percaya itu seperti mata air yang terhubung dengan sumber yang jernih. Rasanya berapa minggu terakhir kan ngomong tentang air, ntar tenggelam, lebih dalam, dan berenang seperti itu. Tetapi kalau kita nangkep pesan demi pesan Bapak Ibu Saudara, rasanya Tuhan lagi bicara tentang banyak hal tentang berkaitan dengan hal ini. Ya, Tuhan mau orang percaya seperti mata air yang terhubung. Kehidupan seperti orang percaya itu seperti mata yang terhubung dengan sumber yang jernih. Dalam hal ini siapa sumber mata air yang jernih? Ya, pribadi sang raja di atas segala raja. Yang bukan semata-mata raja dari sebuah kerajaan yang tadi saya jelaskan seperti Salomo itu, tetapi ini berbicara tentang raja di atas segala raja. Nah, apa yang dikeluarkan dari sang sumber ini terpancar juga seharusnya melalui orang-orang percayanya ya. Jadi ada air murni yang terus-menerus keluar dari dalam diri pribadi untuk menyalurkan banyak hal yang luar biasa yang dapat dinikmati oleh banyak orang-orang sekeliling dan orang-orang dari lingkaran yang lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, sehingga banyak orang akan menikmati aliran-aliran berkat yang terpancarkan oleh orang-orang yang mendapat air dari sumbernya. Tapi itu tergantung dari apa, dari hubungan apa yang dijalin dengan bagian hulunya. Kalau bagian hulunya nggak terhubung dengan sang sumber, maka sama prinsipnya, apa yang dialirkan ada hal yang biasa. Tetapi waktu terhubung dengan sumber yang benar, maka apa yang dialirkan hal yang luar biasa pula. Apabila kita enggan terhubung dengan bagian hulu,
hasilnya pun bisa dirasakan. Betapa pentingnya kita terhubung dengan sang sumber, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bagian dalam. Jadi ayat 26 ini mengingatkan bahwa orang benar bisa kehilangan fungsinya sebagai orang benar, ya. Dan penulis Amsal ini menyamakan kondisi ini seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Apa yang bisa dibagikan kalau ternyata seharusnya terhubung dengan sumber yang jernih dan murni, tetapi jadi keruh? Nah, ini nggak ada bedanya akhirnya menjadi saluran air yang buruk sebetulnya. Ya, oke lah, masuk aja ya. Kita beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang pertama tadi kan ngerti ya, pokoknya sederhana lah, input menghasilkan output. Inputnya terhubung dengan siapa dulu? Kalau terhubung dengan sumber yang benar, maka outputnya pasti dahsyat. Dengan sumber yang benar, dengan cara yang benar, ya. Oke, yang pertama adalah menjalin sebuah keterkoneksian dengan sumber yang benar mungkin tidak terlalu terasa, mungkin tidak langsung terasa. Namun hasil yang luar biasa sudah menanti. Wow. Ya, karena ini bicara soal hubungan kan, bukan lagi nyambungin selang. Kalau nyambungin selang ke ujung sumber, toren, nggak lama airnya keluar. Tapi ini kan lagi bicara soal jalinan hubungan. Nah, prinsipnya pertama adalah yang perlu kita pahami adalah ini, menjalin keterkoneksian dengan sumber yang benar ini mungkin gak langsung terasa, tapi percayalah ada hasil yang dahsyat yang sudah menanti. Nah, kita buka di dalam Amsal 25 ayat 25, ini satu ayat di atas, masih satu prinsip sebetulnya. Oke, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Wah, ini maksudnya apa nih? Nanti saya jelaskan. Kurang lebih briefnya hampir sama. Jadi penulis Amsal di sini lagi-lagi menggunakan gambaran aliran air lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa sih? Supaya gampang paham. Kalau kita dijelaskan soal air, oh ya lebih ngerti. Ya, ini bicara soal air yang sejuk. Nah, ia mencoba menggambarkan gini, Bapak Ibu Saudara, seperti pasti Bapak Ibu Saudara pernah ngalami apa sih namanya rasa kering di kerongkongan karena haus. Oh, benar-benar kering ya, ingin segera diisi. Apalagi ada kegiatan yang dimana kita kehabisan air mungkin, dan kemudian kita haus sekali, rasanya kerongkongan udah perlu dialiri air tapi kita nggak mendapatkannya. Ketika udah kering kerontang seperti itu, kemudian kita mendapatkan tetesan air yang sejuk. Wah, seperti apa rasanya Bapak Ibu Saudara? Itu menyegarkan sekali ya. Seperti, nah ternyata ayat ini punya makna yang lebih dalam daripada apa yang sekedar kita baca selewat, Bapak Ibu Saudara. Seperti air sejuk. Nah, ternyata kata air sejuk ini berasal dari kata mahim. Mahim adalah air murni, mata air. Ternyata lebih bicara soal mata air murni yang memiliki air bersih yang dingin. Wow. Saudara bayangkan orang lagi haus, lagi kering kerongkongan dapat air yang berasal dari sumber mata air yang jernih dan sejuk. Jadi orang yang paham tentang mencari sumber mata air buat air minum kemasan ini paham banget. Dari rasa juga lain, hasilnya pasti berbeda. Sama-sama bersih, tetapi setelah menjadi hasil air kemasan tetap berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dari rasa kering yang menyiksa, namun tiba-tiba menerima suatu kesegaran yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Yang mungkin belum dalam jumlah yang besar melimpah, tetapi ada setetes air murni, sedikit air murni yang mengalir di kerongkongan yang kering ini benar-benar menyegarkan. Nah, ternyata air ini berbicara, air sejuk ini dari sumber mata air. Jadi lagi berbicara pentingnya kita terhubung dengan sumber. Kalau bicara soal kering, haus, pengen minum mata air, kita ingat Daud ya. Kita sering dengar sekali, Daud suatu kali lagi haus-hausnya, mungkin lagi panas teriknya, dia teringat, waduh, sekiranya aku bisa minum dari sumur atau perigi di Bethlehem. Waduh, itu sangat menyegarkan sekali. Nah, ini didengarkan oleh 3 anak buah Daud yang kita udah tahu kisahnya. 3 anak buah Daud ini diam-diam pergi ke gerbang Bethlehem, di mana pada waktu itu Bethlehem sedang dalam kepungan Filistin. Tapi mereka
rela menembus bahaya demi untuk mengambil air dan untuk diberikan kepada tuannya, yaitu Raja Daud. Nah, buat Daud ini sesuatu yang wow, sesuatu yang didambakan. Lagi kering minum dari perigi Bethlehem. Biasanya kalau perigi itu pasti ada mata air di situ. Ayat 25-nya dimunculin dulu. Nah, ternyata di sini dikatakan gini Bapak Ibu Saudara, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Tadi air sejuk kan dari sumber mata air yang murni. Demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kabar baik? Ternyata kabar baik adalah bahasa aslinya Shemuah Tov. Shemuah Tov adalah gini, maksudnya gini. Kabar perkataan kebenaran yang berharga. Precious word of God. Wow, ternyata kabar baik ini adalah sebuah kebenaran yang bersumber dari Sang Raja, yang adalah kabar baik, perkataan yang bernilai. Apabila diterima dengan hati yang haus dan dahaga, akan menjadi mengalami suatu kepuasan, dan itu akan mengubahkan hidup kita. Seorang yang lapar dan haus akan perkataan Tuhan, dan kemudian dia mendapatkan perkataan yang bernilai itu dari sang sumber yang benar, itu akan bukan hanya berguna buat dirinya sendiri, bukan hanya memuaskan dan mengubahkan hidupnya, tetapi itu akan menjadi saluran yang benar selanjutnya. Wow, ternyata ayat ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak manusia yang bergantung, sangat bergantung dengan sebuah ketergantungan dengan peralatan canggih. Memang ini nggak bisa dihindari, semua orang pakai peralatan canggih, telepon seluler, laptop atau apapun namanya Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang diperhatikan oleh banyak orang dengan peralatan-peralatan mereka, mereka sangat concern dengan yang namanya kalau baterai udah mulai menipis, mereka akan cari sumber listrik untuk mereka mencharge-nya kembali. Diakui atau tidak diakui, memang ini fakta. Semua orang akan fokus dengan peralatannya. Aduh, baterai udah tinggal segini lagi nih. Mana mesti banyak melakukan pekerjaan atau melakukan sebuah hubungan dan lain-lain. Aduh, makin dikit. Mulai mencari sumber listrik untuk itu. Nah, kemudian berbicara soal itu baterai. Berbicara soal sinyal. Banyak sekali para pengguna peralatan-peralatan canggih itu selalu memperhatikan sinyal. Yang namanya keberadaan menara seluler itu adalah hal yang sangat dibutuhkan orang hari-hari ini. Bahkan orang di desa sekalipun sekarang telah dibangun menara-menara seluler. Orang akan melihat kecukupan kuotanya, karena musim Zoom sekarang. Kecukupan kuotanya, kecukupan seberapa besar sinyal wifi, itu menjadi perhatian. Dan orang rela untuk merogoh kantongnya demi untuk kecukupan sinyal datanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pernah kita berpikir bahwa betapa besarnya pengaruh ketergantungan orang, kepercayaan orang karena hal-hal seperti tadi? Tetapi sebetulnya gini, kalau orang menyadari, akan menjadi sesuatu yang dahsyat kalau ternyata concern dia bukan hanya semata-mata pada alat-alat yang memang nggak bisa dihindari, karena memang udah jadi bagian di zaman ini Bapak Ibu Saudara. Jadi saya nggak akan khotbah jangan pakai itu, enggak, itu udah bagian daripada kehidupan kita kok. Hanya cara menggunakannya kan yang memang perlu diedukasi. Tetapi gini, maksud saya bukannya mau banyak bicara tentang itu, tetapi alangkah dahsyatnya kehidupan seseorang kalau fokusnya tentang berapa besar sinyal dan berapa baterai yang mau habis itu diarahkan kepada dirinya. Apakah hari ini dia sudah terhubung dengan sang sumber dengan benar dan dapatkan the precious word of God? Ini yang membuat hidupnya akan menjadi luar biasa. Sinyalnya akan menjadi besar dalam tanda kutip, bukan buat hanya dirinya saja, tetapi ternyata itu akan mengubahkan hidup banyak orang. Wow, sebenarnya kan cuman kemampuan untuk mencari sinyal yang besar itu udah punya kan setiap kita. Kemampuan untuk memiliki kuota data itu udah ada dalam setiap pribadi. Nah, tinggal diarahkan kepada diri pribadi yang bagaimana dengan kuota kita dengan sang sumber di atas.
Apakah cukup untuk terhubung, menjalin keterhubungan? Apabila kita terhubung, Bapak Ibu Saudara, wah dahsyat banget. Ini nggak bisa dihack, nggak bisa diretas, ya. Sangat berfungsi, dapat dipercaya, super cerdas, Bapak Ibu Saudara, ajaib, maha tahu, dan nggak pernah gagal. Katakan amin. Seperti itulah Tuhan kita, seperti itu sang sumber kita. Itu waktu kita terhubung dengan sumber yang benar, dengan kuota yang cukup, ya. Dengan sumber energi baterai yang terisi full senantiasa waktu kita terhubung. Wow, ini luar biasa sekali. Nah, adakah kerinduan kita, fokus kita mulai saat ini lewat pesan ini sebetulnya Tuhan lagi arahkan? Apakah kita juga seperti itu? Ketika kita memperlakukan peralatan kita, apa kita juga memperlakukan diri kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Hasilnya akan luar biasa waktu kita senantiasa full di charge dengan sang sumber, ya. Karena tanpa dia, Bapak Ibu Saudara, tanpa keterhubungan dengan sang sumber, kita kayak tadi lah, ibarat ponsel tadi, kita akan kehilangan sinyal, kita akan kehabisan data. Dan apa yang bisa kita sampaikan waktu kita kehilangan itu semua? Apa yang kita dapatkan waktu kita kehilangan itu semua? Kita nggak lebih dari orang biasa yang nggak tahu apa-apa. Secara sederhana, Bapak Ibu Saudara, saya sangat tertarik dengan kisah perempuan dari Samaria. Lagi-lagi ya, jangan bosan ya. Hari Minggu kan saya sempat sampaikan tentang perempuan Samaria, tapi memang beginilah, karena gambaran perempuan Samaria adalah gini, gambaran perempuan sederhana yang tidak diperhitungkan, bukan dari orang Yahudi tulen, seorang perempuan Samaria, ya, seorang yang menikmati hasil yang luar biasa ketika dia terhubung dengan sang sumber, ketika dia menerima air dari sang sumber itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini yang pertama, ada 3 hal ini membuat dia nggak pernah haus lagi. Karena apa? Yesus kan bilang, kalau kau minum air, kalau minum sumur ini kau haus lagi. Kalau minum sumur air yang daripadaku, kau nggak pernah haus lagi. Karena air itu akan menjadi mata air dalam hidupmu sampai kepada hidup yang kekal. Oh, ini dahsyat banget. Jadi yang pertama apa? Dia nggak pernah haus lagi. Karena apa? Sejak terhubung dengan Yesus sang sumber, yang dia tahu bahwa Yesus bukan sekedar orang biasa, tetapi adalah Mesias. Waktu dia terhubung dan menerima aliran air, dia nggak pernah haus lagi, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dialami perempuan Samaria. Kemudian apalagi dialami perempuan Samaria ini membuat dia mengalami perubahan tujuan hidup. Kalau yang tadi yang pernah saya sampaikan kan, yang awalnya untukku dan untukku, waktu dia terhubung dengan sumber air, apa? Ada perubahan tujuan hidup. Dan yang ketiga, dia membuat rindu untuk membagikan sesuatu yang ia miliki. Kenapa harus dibagikan? Udah mau buang, udah mau bludak. Kenapa? Terhubung dengan sang sumber membuat kayaknya kita perlu alirkan lagi. Karena punya sumber yang tak terbatas itu yang membuat kita memiliki banyak untuk kita bagikan, ya. Karena ada mata air yang memancar di dalam dirinya. Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Nah, lewat pesan ini Tuhan secara pribadi. Nah, gini Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan menyampaikan pesan ini, Tuhan lagi menunjuk seseorang di tempat ini, di ruangan ini, dan orang yang ada. Tuhan lagi nyatakan, tanpa dia mungkin dia agak menyadari bahwa hidupnya sedang mengalami perubahan. Diawali ketika dia mencoba untuk mencari Tuhan. Mencoba untuk belajar terus. Mungkin gak mudah buat dia. Tapi waktu dia mencoba untuk belajar terhubung, ternyata dia mengalami sesuatu yang mungkin dia juga nggak menyadari. Tapi Tuhan katakan bahwa ada aliran kasih yang mulai menyelimuti kehidupannya. Ada sesuatu yang mungkin kering awalnya, tapi dia mulai mengalami aliran kasih dan dia mulai bisa membagikannya kepada anggota keluarganya. Dan dia mulai membagikan kepada orang-orang yang sebelumnya dia nggak mungkin pernah bisa bagikan. Siapa orang itu? Ya jangan tanya sama saya, nanti saya bicara secara pribadi sama orang itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa tahap baru belajar untuk belajar terhubung, pastilah nggak pernah sia-sia. Katakan nggak pernah sia-sia. Ada aliran yang kita terima. Dalam hal ini dia rindu sebuah kasih. Ketika terhubung dengan sang sumber kasih, mulai ada aliran kasih yang menyegarkan dirinya. Dan dia mulai belajar membagikan. Saya nggak bicara menjadi sesuatu yang dahsyat orang itu, tapi mulai dia membagikan sesuatu yang sebelumnya dia nggak pernah bisa bagikan. Oke, itu yang pertama. Ya, jadi prinsip yang pertama adalah menjalin sebuah keterkoneksian dengan sang sumber yang benar. Mungkin nggak terlalu langsung terasa, tapi ada hasil luar biasa sudah menanti.
Siapa yang nyangka perempuan Samaria tadi misalnya kan. Oke, yang kedua, menjalin sebuah keterkoneksian dengan sumber yang benar akan membuat seseorang hidup dalam kemurnian dan sebuah kejelasan. Yang namanya juga terhubung dengan sumber yang murni, sumber yang benar, sumber yang jernih. Makanya dihasilkan adalah kita membuat seseorang hidup di dalam sebuah kemurnian, sebuah kejelasan, sebuah ketajaman. Jadi ya sama kan prinsipnya, kalau terhubung dengan sumber yang salah, secara salah, sumber yang kotor, sulit untuk melihat segala sesuatu dengan cara kacamata Tuhan. Amsal 25 ayat 26. Seperti air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Nah, ternyata di dalam versi Amplified bilang begini Bapak Ibu Saudara, terjemahannya ada ya. Seperti mata air berlumpur dan sumur yang tercemar, demikianlah orang benar yang menyerah dan menjadi lemah dan mengkompromikan integritasnya di hadapan orang fasik. Jadi ada orang-orang percaya yang akhirnya menyerah, menjadi lemah dan mengkompromikan integritasnya di hadapan orang fasik. Berawal ketika terhubung dengan sumber yang kotor, air yang berlumpur. Yang namanya orang benar Bapak Ibu Saudara, ya semula memiliki pemikiran yang lurus, jujur. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan yang terjadi, tekanan yang menimpa, membuat mulai gak berpikir jernih, mulai mencoba untuk menghalalkan cara-cara yang udahlah orang pasti ngerti lah apa yang terjadi dengan diriku. Mulai menghalalkan cara-cara yang sebetulnya gak tepat, bukan sebuah kebenaran. Tapi dengan apa yang dilakukan, dia meminta supaya berharap orang-orang akan memaklumi dirinya. Dan kemudian dia mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang benar. Nah, orang yang ternyata melakukan hal ini Bapak Ibu Saudara, kemudian udah hidupnya udah nggak memiliki pandangan yang tajam lagi. Mulai pandangannya udah tumpul. Ketika kita sendiri yang ngacak-ngacak, ngaduk-ngaduk air itu menjadi kotor, maka mulai mengkompromikan integritasnya. Sulit untuk menjadi tajam lagi, sulit untuk menyampaikan sesuatu dengan murni lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan orang percaya Bapak Ibu Saudara. Pandangannya mulai kabur. Bukan bicara mata jasmaninya, tapi ini bicara soal mata rohaninya. Kepekaannya yang tadinya memiliki sebuah kepekaan mulai menjadi sebuah hal yang salah. Jangankan untuk mencari tahu kehendak Tuhan, untuk hal yang baik dan salah, yang betul dan salah aja udah sulit. Ya kan, kita memiliki sebetulnya banyak tahapan kan. Yang paling mendasar kan ada betul dan salah, kemudian benar dan gak benar, kemudian berkenan dan gak berkenan. Boro-boro mencari yang berkenan dan gak berkenan. Untuk yang betul dan salah aja kadang-kadang udah sulit. Kenapa? Udah tumpul. Sedangkan untuk yang namanya kehendak Tuhan aja, ada satu ayat firman Tuhan kan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, di dalam kehendak Tuhan aja ada yang baik, berkenan, dan sempurna. Ini di lingkup kehendak Tuhan aja baik, berkenan, dan sempurna. Nah, boro-boro untuk menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk standar dunia betul dan salahnya kadang-kadang sulit. Kenapa? Udah kehilangan ketajaman, pandangannya kabur. Di dalam Alkitab istilahnya ada orang-orang yang mulai menjadi tumpul. Ketika apa? Ketika sudah menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah. Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada pada mereka dan karena kedegilan hati mereka, ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, ayat 20. Tapi kamu bukan demikian. Mestinya kita nggak gitu. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Orang yang belajar mengenal Kristus, percayalah ada sebuah keterkoneksian. Nah, waktu dia mencoba menjalin sebuah keterkoneksian dengan benar,
ada ketajaman mulai terjadi. Makanya kalau ada istilah discernment, Bapak Ibu Saudara, ini kalau discernment ini nggak secara sederhana langsung bisa diterjemahkan dengan ketajaman, enggak. Ada sedikit beda kualitas antara discernment dan ketajaman. Tetapi discernment lebih kaya artinya. Nah, tapi inilah yang kurang lebih bisa didapat waktu kita terhubung dengan sumber yang benar dengan cara yang benar. Karena sumber itu murni, karena air yang didapat itu adalah air yang bersih. Maka percayalah kita memiliki sebuah ketajaman, sebuah discernment yang luar biasa. Apa sih fungsinya discernment itu, Bapak Ibu Saudara? Ya memang isinya kaya. Jadi maknanya adalah bisa gini, kemampuan untuk melihat dan memahami sesuatu situasi dengan jelas, dengan cerdas. Jadi kemampuan untuk melihat situasi dengan jelas dan cerdas, kemampuan untuk memahami orang. Nah, kalau ada anggota keluarga, ada pasangan yang sulit benar sih memahami pasanganku gitu, cobalah belajar terhubung sama Tuhan. Waktu terhubung dengan sumber yang benar, salah satu yang dihasilkan mulai bisa memahami orang dengan cara yang benar, memahami situasi. Terus kemudian apalagi sih discernment ini? Discernment merupakan sebuah kebajikan, ya, kemampuan untuk melihat dengan cara bijaksana, menilai, memiliki penilaian yang baik terhadap hal yang seringkali tidak dilihat oleh orang lain, tapi kita bisa melihatnya. Oh, banyak banget ya kalau disebut satu persatu kaya banget Bapak Ibu. Nah, ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Ketika orang percaya kehilangan nilai-nilai yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, maka hasilnya gak ada beda jauh dengan orang-orang di luar sana yang belum kenal. Sedangkan kita sebetulnya punya sumber yang luar biasa, yang mana kalau kita terhubung dengan benar dengan sumber yang murni itu, maka lihat outputnya akan menjadi orang-orang yang memiliki discernment. Dan ini sangat berguna sekali Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Bukan soal berguna dalam pelayanan, betul, tetapi berguna waktu kita menjalin hubungan dengan anggota keluarga kita, yang mana sering kali terjadi salah paham di dalam berbagai pelayanan di dalam keluarga. Kenapa? Kuncinya adalah ini, kehilangan hubungan. Makanya percaya banyak terjadi salah paham. Kenapa? Yang satu mencoba menjalin hubungan, yang satu nggak peduli tentang hubungan dengan sang sumber. Baru dari situ aja itu udah banyak banyak kesalahpahaman dalam hal itu, Bapak Ibu. Ya, tanpa berlama-lama ya udah saya akhiri aja Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya adalah gini, waktu kita terhubung dengan sang sumber, yaitu pribadi Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang bisa kita terima. Kita akan menerima sebuah kepuasan. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami kekeringan di tengah musim hujan yang lebat dan banjir. Orang mengalami kekeringan, kenapa? Kehilangan keterhubungan dengan sang sumber. Hari-hari banyak orang fokusnya kepada apa? Apakah bateraiku penuh atau enggak ya? Baterai ponsel. Salah fokus. Tapi waktu coba ketika kita memfokuskan diri kita untuk charge baterai ini, sekuota data kita untuk terhubung dengan sang sumber akan menjadi penuh, dan lihat apa yang terjadi. Bukan hanya diri kita mengalami kepuasan, bukan hanya terjadi perubahan dalam kehidupan kita, tapi kita bisa memberkati banyak orang. Dan kemudian kita bisa melihat segala sesuatu dengan sebuah discernment, dengan sebuah ketajaman yang luar biasa. Yang mau katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.